Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, yang memuliakan penceramah kita sudah hadir di belakang, Ustadz Ajengan, sudah Ajengan ya, Ustadz Ajengan Zamzam Abdul Mazid. Beliau adalah dari Pondok Pesantren Nur Sofwah Cilaku Cianjur, dari tetangga Kabupaten Cianjur. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ustadz Datep. Kemudian juga hadir di sini Ustadz Hilman. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati Ustadz Hidayat, Ustadz Asep Deni, dan para tokoh masyarakat, RT, RW, semuanya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para hadirin tokoh masyarakat semuanya. Pak, udah ngantuk Pak? Belum? Ini acara sampai jam 2 katanya. Bu, udah ngantuk Bu? Belum? Sampai jam 2 ya? Baksonya belum habis baksonya. Nanti kalau bakso makanan udah habis baru selesai acara. Sebelum kita lanjutkan, yuk kita pantun dulu Bu ya. Mau pantun Pak? Saya kasih pantun khusus Isra Mi'raj ya. Pergi ke pasar membeli hijab. Siapa yang suka beli hijab? Ibu bapak juga boleh beli hijab buat ibunya, buat istrinya ya. Jadi pergi ke pasar membeli hijab, cakep ya. Hijab bermotif bunga melati. Hijab bermotif bunga melati. Bila datang bulan Rajab ya, Isra Mi'raj kita peringati. Ada yang hafal pantunnya? Pergi ke pasar membeli hijab. Hijab bermotif bunga melati. Bila datang bulan Rajab, yuk kita peringati ya, Isra Mi'raj kita peringati. Satu lagi, kita pakai lagi ya. Beli salak, beli semangka. Beli salak, beli semangka. Belinya di pasar Jumat pagi ya, buat Jumat berkah ya. Sambut Isra Mi'raj dengan hati suka. Hindarkan diri dari penyakit hati. Nah, ya, kita ulang yang kedua pantunnya ya. Beli salak, beli semangka. Belinya di pasar Jumat pagi. Sambut Isra Mi'raj dengan hati suka. Hindarkan diri dari penyakit hati. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menghindarkan diri kita dari penyakit hati. Capek penyakit hati Pak ya. Bu, penyakit hati capek ya, capek. Ada tetangga beli motor, wah suaminya dicubit-cubit suruh beli motor juga. Ada tetangga beli sepeda, dicubit-cubit suruh beli sepeda. Penyakit hati, iri, dengki, hasut, hasad, capek. Kita hindari itu semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna nu'ahidullaha ala sidqi wal ikhlasi wal yaqini wa talabi ridallahi fil amali baina ibadihi bit tawakkuli alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kumpul semua di sini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi pagi kita dahului dengan acara wisuda yang ketiga, ya, dari anak-anak kita, keponakan kita, cucu-cucu kita yang tadi pagi di wisuda Quran, ya, ada yang juz 27, 28, 29, 30, ada yang semuanya mungkin. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran, ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran. Jadi saya juga mohon maaf tadi pagi tidak bisa hadir, ya. Nggak terkejar waktunya, betul-betul tidak terkejar, ya. Baru datang dari Medan jam 1 pagi. Ini hari subuh, pagi jam 8 sudah rapat lagi, sampai jam 12 siang, jam 1, setengah 2 menuju sini udah gak keburu, ya. Tapi insya Allah katanya malamnya ada peringatan Isra Mi'raj. Ini adalah salah satu dari agenda Yayasan Intisab Mandiri yang kita dirikan semua dengan teman-teman di sini, dengan Ustadz Atep, Ustadz Asep Hermawan dan para tokoh masyarakat di sini, mendirikan Yayasan Intisab Mandiri yang bergerak di bidang pendidikan, sosial dan keagamaan, kemanusiaan. Untuk apa? Untuk bagaimana mencerdaskan masyarakat sini, masyarakat, ya, Sukabumi, Kebon Pedes, khususnya Jambenengan. Ya. Fokus utama kita yang pertama adalah pada Quran. Ya. Jadi kita perbaiki juga dulu bacaan Quran. Yang belum bisa baca Quran agar bisa baca Quran. Yang sudah bisa baca Quran agar baca Qurannya lancar. Yang sudah lancar baca Qurannya agar bisa menghafal Quran. Karena Quran nanti kelak menjadi syafaat bagi kita. Sudah banyak cerita-cerita, ya. Sejak zaman dahulu kala Quran menjadi syafaat, bahkan orang yang memuliakan Quran, ya, di kuburnya cacing tanah aja nggak mau mendekat. Sering kan dengar cerita itu, Pak, Bu, apalagi sekarang dunia medsos, ya, sering dikirim. Betul itu terjadi. Menjaga Qurannya dengan baik, ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, bahwa nanti mungkin para penceramah kita Ustadz Zamzam Abdul Majid akan menyampaikan banyak hal tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memperjalankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian kemana? Ke langit ke-7. Ibu udah ke langit ke-7, Bu? Belum, Pak, belum. Saya juga belum. Ya. Ya. Allah memperjalankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram. Sudah ke Masjidil Haram, Pak? Sudah, Bu, sudah Masjidil Haram. Mudah-mudahan yang belum nanti Allah perjalankan, ya. Tapi naik pesawat, bukan naik buruk, ya. Ya, bukan dalam mimpi, ya, bukan masuk ke dalam gua kemudian sampai, ya, sampai Masjidil Haram, bukan. Naik pesawat dengan cara nabung, ya, nabung 500 perak, 500 perak, ya. Katanya iraha nyampenya, enggak, itu tidak penting kapan sampainya, itu uang. Jadi saya pernah tanya ke salah satu syekh, jadi setiap kita ini harus punya niat untuk bertemu Ka'bah, ya, untuk
umroh atau haji. Caranya apa? Bagian dari ikhtiar kita apa? Nabung. Nabung itu kan ikhtiar. Kalau diem aja nabung. Berapa nabungnya terserah, itu kan ikhtiar. 1.000, 1.000, 5.000. Kapan sampainya itu tidak penting. Karena banyak yang cerita bahwa orang yang umroh dan haji, mereka orang-orang yang tidak mampu secara finansial, betul nggak? Jadi yang berangkatkan itu Allah melalui siapa yang memberikan rezeki kepada dia, kan? Berarti uang bukan menunjukkan segala, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberangkatkan. Yang penting niat yang kuat untuk melaksanakan umrah atau haji. Ikhtiarnya apa? Nabung. Bukan cuma doa. Kalau cuma doa jangan nabung. Kapan sampainya? Urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita nabung. 1.000 perak, 5.000, 15.000. Karena banyak orang yang nabung juga uangnya belum sampai, dia udah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digratiskan umrohnya, dapat hadiah, apalah. Jadi doa-doa yang kuat sambil ditopang dengan ikhtiar. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kapan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Malam itu juga. Ada yang udah ke Masjidil Aqsa? Siapa yang udah ke Masjidil Aqsa di sini? Ke Palestina, ada yang udah ke Palestina? Belum ya? Alhamdulillah Allah sudah berangkatkan saya. Tahun berapa? 2012 kalau nggak salah. Ya. Cuma susah masuknya dijaga oleh para tentara Israel. Padahal itu adalah kiblat pertama umat Islam. Kiblat pertama umat Islam. Ya, makanya di Madinah ada masjid kiblatain. Nanti kalau ibu umrah atau bapak umrah, ketika ziarah ke Madinah, nanti ziarah ke Masjid Kiblatain. Di mana Masjid Kiblatain itu masjid dua kiblat. Dulu umat Islam menghadap, sholatnya menghadap Masjidil Aqsa. Kemudian Allah turunkan perintah untuk kiblat menghadap Ka'bah ke Masjidil Haram. Maka pada saat itu Rasulullah langsung berbalik, ya, 180 derajat, ya, berbalik menuju Masjidil Haram. Makanya disebut masjid itu masjid kiblat, ya. Tidak ada lagi di masjid itu dua orang yang sholat madhabnya berbeda. Enggak, sudah selesai. Itu cuma dalam sejarah, ya. Nah, artinya bahwa betapa amat sangat penting Masjidil Aqsa di Palestina itu. Ya, jadi Masjidil Aqsa itu adanya di Palestina, bukan di langit ketujuh, Pak, bukan. Ini ada pemikir nih, Pak. Ini hati-hati. Barangkali Bapak Ibu sempat membaca lewat di WhatsApp-nya. Baca tulisan tentang Masjidil Aqsa bukan di Palestina, tapi Masjidil Aqsa di Sidratul Muntaha, di atas. Saya sudah baca tulisannya. Pemikir cendekiawan muslim katanya, ya kan? Kita berpikir waktu itu diskusi, Pak, kalau Masjidil Aqsa yang disebut di atas, berarti waktu itu umat Islam sholatnya menghadap ke atas begini dong, betul nggak? Pakai logika aja sudah salah. Itu akan menggiring kita, ya, pemikiran itu akan menggiring kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, semua saudara sekalian tidak perlu mempertahankan Masjidil Aqsa di Palestina. Tuh, sasarannya ke situ. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, semua saudara nggak perlu mempertahankan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Toh Masjidil Aqsa itu bukan di Palestina, tapi di Sidratul Muntaha, di atas. Udah biarin aja hancur. Nah, jadi kita tuh digiring ke situ. Nah, ini hati-hati.
Jadi kalau ada yang mengatakan Masjidil Aqsa bukan di Palestina, sesat. Ya, sudah dipastikan sesat. Ya, menggiring umat Islam menghadap situ, berarti kita sholatnya telentang, ya, sholatnya telentang ke atas. Nah, jadi ini pesan penting dari Isra Mi'raj ini. Selain pesan sholat lima waktu, nanti Ustadz jelaskan dengan baik insya Allah. Ya, pesan sholat 5 waktu ini pesan yang amat sangat penting dalam peringatan Isra Mi'raj ini. Jangan kita setiap tahun kita peringati Isra Mi'raj kita peringati setiap tahun, sholatnya masih belambentang. Ini hati-hati. Bapak yang ke sawah silakan lanjutkan ke sawahnya, bapak yang ke kebun silakan melanjutkan ke kebunnya. Tetapi saatnya sholat. Boleh nggak sholat di sawah? Boleh. Boleh nggak sholat di kebun? Boleh. Tapi di pinggir, bukan di tengah sawah. Boleh. Ibu-ibu yang lagi jalan-jalan kadang-kadang, ya, males apa? Males pusat make upnya. Nah, ini kita terus terang aja, ya. Males musuh udah pakai make up, males ditabuk-tabukin lagi, ya. Ntar aja sholatnya. Segitu dalam perjalanan udah dijamak sholatnya, ya, masih nggak mau sholat, ya, pergi ke Bandung jalan-jalan ke masjid apa? Wah, tahu tuh Al-Jabar, ya. Masuk waktu zuhur, kudunya sholat zuhur dijamak asar. Ini sholat zuhur enggak, asar enggak, maghrib sampai rumah, isya tidur ngantuk, ziarah mah ke masjid tapi meninggalkan sholat. Ini terjadi. Nah, makanya hati-hati, ya. Kita peringati Isra Mi'raj setiap tahun, tapi sholat kita tinggal. Oleh sebab itu, ya, pesan penting selain kita berdoa untuk Palestina, ya. Suka berdoa apa buat Palestina, Pak? Suka berdoa nggak buat Palestina? Berdoa. Gaza digempur, ya. Bapak Ibu dengar ada kebakaran di Amerika? Dengar? Baca tanggal berapa kebakaran? Minggu ini di Amerika tanggal 6 kalau nggak salah kebakaran. Sebelumnya Presiden Amerika pidato akan membumi hanguskan Gaza, ya, membakar juga, ya. Ternyata Allah mendahulukan, Allah lebih dulu mengirim api di kota itu, kemudian mengirim angin sehingga terbakar. Belum pernah terjadi kebakaran sedahsyat itu. Silakan baca di media, luar biasa. Jadi Allah mah gampang, kirim api aja kecil kemudian ditiup sama angin, kebakaran satu kota, luar biasa, ya. Makanya kata Allah dalam surah Ali Imran, "Iyan surukumullahu fala ghaliba lakum." Jika Allah menolong kamu, fala ghaliba lakum, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kamu. Wa yahzukum, ketika Allah membiarkan kamu, faman dzalladzi yansurukum, tidak ada satupun orang pun menolong kamu. Kalau Allah biarkan tidak menolong, tidak ada yang bisa menolong kamu. Wa fa'alallahi yatawakkalul mu'minun, maka hanya kepada Allah lah kita bertawakal, ya. Jadi minimal pesan Isra Mi'raj Palestina ini kita berdoa sama Allah. Setiap 5 waktu kita berdoa, Allahumma ansuri Islam wal muslimin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Kita doakan. Kita mau sholat masih enak, ya, nggak dikejar-kejar peluru, tembakan, sholat di masjid sholat. Orang lagi perang umat Islam sholat bergantian di piket, ya. Tungguin sholat, bahkan lagi sholat ditembakin, luar biasa. Oleh sebab itu kenikmatan merdeka ini kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita doakan saudara-saudara kita
agar bisa terbebas dari penjajahan orang-orang kafir di sana. Ya, kemudian juga yang kedua tadi pesan sholat ya, dijaga sholatnya, dijaga sholatnya, karena ini juga pesan terakhir Rasulullah sebelum Rasulullah wafat. As-sholah, jaga sholat kita, karena sholat sebagai tiang agama. Demikian sambutan dari saya. Doakan Yayasan Intisab Mandiri ini bisa semakin maju, bisa semakin sukses, bisa membuat sukses terutama orang-orang jam berenang di sini ya, menghafal Quran. Ini jadi kampung Quran nanti insya Allah. Mudah-mudahan kampung ini jadi kampung Quran ya. Kita merindukan kalau setiap maghrib ini suara-suara Quran ada di setiap rumah, membaca Quran. Tidak lagi menonton TV dulu, stop dulu TV, taruh dulu handphone, tapi baca Quran. Semoga kalau kampung sudah seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kampung ini dengan sebaik-baiknya insya Allah ya. Kita jadi sekali lagi saya minta doa agar Yayasan Intisab Mandiri ini bisa berjalan dengan baik, sukses. Apalagi kita sedang membangun ini untuk masyarakat di sini, untuk kegiatan semuanya insya Allah ya. Dan kami juga siap dulu, biasa masa ini yang mau sekolah ya, kami siap juga. Yang mau sekolah ke Jakarta, kami siap tampung ya, di PUI di Jakarta ya, pesantren di sana kami didik pulang. Tapi sudah pintar suruh pulang ke kampung Sukabumi harusnya ya, kecuali dia ada tugas khusus bagaimana mengkader orang nanti pulang ke Sukabumi ya. Di sini juga ada dari alumni sini ya Pak Asep ya, dari alumni sini juga ngisi. Sudah banyak yang hafiz Quran 30 juz Pak. Jadi santri-santri kami di Jakarta sudah banyak yang hafal Quran 30 juz hafal Quran sambil kuliah. Kemudian ada yang juga sudah pulang ke Sukabumi sebagian ya. Mudah-mudahan generasi ini terus berlanjut menjadi generasi Quran, jil Quran ya, generasi Qurani ya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ka Kasana Al Mukarram Bapak Kiai Nur Ihsan JD.